Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil huda, taat, hebat, juara. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Hari ini terakhir ya di tema 9 subtema 3. Kita akan belajar tentang IPA ya. Jadi hari ini adalah materi terakhir IPA di kelas 6. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah siswa bisa menjelaskan planet kerdil dan komet dalam tata surya. Yang kedua, siswa bisa menjelaskan klasifikasi planet berdasarkan orbit asteroid dan planet di luar tata surya. Yang ketiga adalah siswa bisa menjelaskan teori tata surya. Yuk, kita lanjutkan. Yang pertama akan kita bahas adalah planet kerdil dan komet dalam tata surya. Apa itu planet kerdil? Nah, sebelum itu kita akan lihat dulu apa ciri planet secara umum. Yang pertama, planet adalah benda angkasa yang mengorbit mengelilingi bintang. Kedua, planet itu bukan bintang karena tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Yang ketiga, planet biasanya berukuran besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat. Dan yang keempat adalah orbit atau garis edarnya tidak bersinggungan dengan orbit planet lain. Itu ya ciri planet secara umum ya. Makanya nanti Pluto tidak dikategorikan lagi sebagai planet karena nanti termasuk ke dalam planet kerdil ya. Bukan planet ciri 4 planet seperti ini. Nah, ini gambar Pluto ya. Oke, planet kerdil itu adalah planet atau benda-benda langit yang mengelilingi matahari dalam tata surya. Ciri planet kerdil yang pertama adalah dia mengelilingi matahari. Kedua, memiliki massa yang cukup untuk memiliki gravitasi sendiri ya. Kemudian yang ketiga, belum mengosongkan orbit, yaitu agar tidak ditempati benda berukuran besar. Jadi dengan kata lain, orbitnya itu masih bisa bersinggungan dengan yang lain ya. Padahal kalau ciri dari planet adalah dia tidak bersinggungan orbitnya dengan orbit planet lain. Yang keempat, bukan merupakan satelit sebuah planet. Itu ya ciri dari planet kerdil. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Apa itu komet? Ya, komet atau sering disebut dengan bintang berekor. Komet adalah salah satu benda langit yang mengelilingi matahari. Komet tersusun atas es dan debu. Kumpulan es dan debu tersebut membeku jika jauh dari matahari dan menguap membentuk ekor saat mendekati matahari. Makanya disebut dengan bintang berekor. Selanjutnya, ekor komet arahnya selalu menjauhi matahari. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet akan semakin panjang. Komet mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips. Jadi sama ya dengan planet. Salah satu komet yang terkenal adalah komet Halley yang muncul setiap 76 tahun sekali dan terakhir muncul pada tahun 1986 ya. Jadi di atas itu adalah gambar dari planet Halley ya, atau komet Halley maksudnya. Nah, yang kedua kita lanjutkan kembali. Planet berdasarkan orbit asteroid dan planet di luar asteroid ya. Jadi masih ingat ya kemarin waktu di subtema 1. Nah, ini sudah pernah dijelaskan tentang planet berdasarkan orbit asteroid ya. Ibu ingatkan kembali ya. Jadi paling banyak itu ada di antara Mars dan Jupiter. Ada planet dalam dan planet luar. Oke, planet dalam
planet yang letaknya di antara orbit asteroid dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya setelah orbit asteroid apa saja, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini kesimpulannya ya, perbedaan planet luar dan planet dalam. Oke, planet dalam jaraknya lebih dekat dari matahari, sedangkan planet luar jaraknya lebih jauh dari matahari. Planet dalam diameternya kecil, sedangkan planet luar diameternya besar. Planet dalam penyusun utamanya adalah unsur berat antara lain silikat, besi, dan berbagai mineral. Sedangkan planet luar itu penyusunnya berupa gas hidrogen dan helium. Planet dalam permukaannya berbatu, sedangkan planet luar tidak memiliki permukaan yang padat. Planet dalam atmosfernya tipis, nah planet luar atmosfernya tebal. Planet dalam skala revolusinya pendek, planet luar skala revolusinya panjang. Dan yang terakhir, planet dalam itu mempunyai temperatur tinggi, sedangkan planet luar memiliki temperatur yang rendah. Itu ya, jadi perbedaan antara planet dalam dengan planet luar. Kita lanjutkan kembali yang ketiga, teori tata surya. Nah, ternyata teori tata surya ini sudah dari dulu dikembangkan ya, mulai dari bangsa Mesir sampai bangsa Yunani. Selanjutnya teori berasal dari Aristoteles tahun 350 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa alam semesta terdiri dari 55 bola pusat. Setiap bola tempat kedudukan sebagai benda langit. Setelahnya ada teori dari Ptolemeus 100 sebelum Masehi yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat alam semesta atau sering disebut dengan geosentris. Dilanjutkan lagi abad ke-15 tahun 1473 sampai 1543, Nikolaus Kopernikus menyatakan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya atau terkenal dengan teori heliosentris. Setelah penemuan Kopernikus, Tycho Brahe dan Johannes Kepler, salah satu nanti bagian hipotesisnya dari Kepler itu adalah semua planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elis dengan matahari terletak di salah satu titik fokusnya. Kemudian berkembang kembali atau berkembang lagi dengan ditemukannya teleskop oleh Galileo Galilei. Pendapat Galileo sama dengan Kopernikus bahwa matahari adalah pusat tata surya. Nah, pengamatannya juga pada bulan, Jupiter, Saturnus, Venus, dan benda langit lainnya seperti asteroid dan komet. Itu ya tentang teori tata surya. Nah, kita ditutup dengan Quran surat Yunus ayat 6 ya. Jadi ternyata di Al-Quran lebih dulu tentunya diajarkan bahwa dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan atau waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Jadi jelas Al-Quran itu lebih dahulu menjelaskan tentang orbit-orbit dari benda-benda langit lainnya. Terima kasih. Tetap semangat, sehat ya. Selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.